Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa fadli maqasidina واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى على مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك إن حلول الحادث الآمن يا ربي المستعان فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونجدك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللهو والقلم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منكسر لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما ردنا على عذبات الدار سبا وأضربت بشهاد الاسر النغم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمري وعن علي ومن عثمان ذي الكرم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقوى والنقى والعلم والكرم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى فلمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم برضوان وبارك في جلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعاد الأعراب والعجام وإمام الطيبات والحرام وترجمان باللسان الكتاب ومنبع العلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد زده صرافا يا رب زده صرافا يا
وعن أبي الصحابة وقرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa a'zim ala sayyidina wa maulana Muhammad nurika sari ya Rab wa madadaka jari ya Rab wajma'na bi kulli adwarina wajma'na bi kulli awtarina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ada sebuah hadis ajib dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ittiba'a lima ji'ta bih. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti, ya, mengikuti apa? Lima ji'ta bih. Untuk apa dia diciptakan? Ya, untuk apa kau datang? Jadi kau diciptakan, kita semua diciptakan untuk beribadah. Kalau hawa nafsunya masih mengikuti yang lain, berarti imannya belum sempurna. Lebih sibuk urusan dunia dibanding akhirat, berarti keimanannya belum sempurna. Ini kayaknya buat aneh, karena aneh pribadi juga masih sibuk sama dunia. Akan ada kenikmatan, Pak. Kenikmatan yang saya rasakan ketika mengajar, Pak. Terkadang hal yang saya ajarkan itu belum tentu buat orang, tapi buat kita pribadi. Karena yang mengajar itu belum tentu sempurna. Kita sama-sama manusia yang penuh salah, penuh khilaf. Nah sekarang kita baca-baca begini, ya Allah, ini peringatan buat orang tua, karena bahayanya orang yang mengajar itu lebih besar dibanding orang yang diajarin. Kalau yang mengajarnya merasa lebih benar dibanding yang mendengar, yang diajari, oh itu repot. Ada fadilah-fadilah orang mengajar, di antaranya ilmu yang dia dapat itu belum tentu buat orang tua, tapi buat kita pribadi. Yang kedua, apa yang kita dapat hari ini ilmu juga buat kita. Karena seperti kita bilang kemarin, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Yang tersurat ya kita baca Al-Quran. Yang tersirat adalah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam kehidupan antum sehari-hari. Antum dijadikan anak fulan bin fulan, itu sudah hak perintah Allah. Antum tinggal di kampung sini, itu udah kehendak Allah. Antum punya tetangga begini, itu ada yang Allah. Kehendak Allah juga. Bagaimana antum menyikapi hidup, itu antum yang pikirkan. Bagaimana selamat caranya? Karena tidak ada dari kehidupan kita di dunia ini kecuali ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Di mana di antara kalian yang mana yang lebih baik?
Dia berdoa untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara kalian yang paling baik beramalnya? Nah, Anda mungkin pernah cerita dulu Nabi Musa pernah sekali waktu nanam disuruh apa-apa nanam buah apel. Itu apel dari surga diturunin ke bumi. Begitu turun ke bumi, Nabi Musa disuruh tanam. Gara-gara ini Nabi Musa ini bertanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia, tapi kau masukkan ke neraka? Udah capek-capek ente ciptain, udah capek-capek ente urus, ente bikin, ujung-ujungnya ente masukin ke neraka juga, gak capek. Udah, suruh tanam Nabi Musa, tanam bibit apa? Tanam di dunia. Begitu ditanam di dunia, tumbuh di pohon apel. Subhanallah, Nabi Musa panen waktunya, diambil sama Nabi Musa. Ada yang busuk dibuang, busuk. Ditanya lagi sama Allah ya, Musa, kenapa yang busuk yang dibuang? Mau diapain? Yang makan juga gak enak. Udah belatung kan? Nah begitu juga nih. Yang busuk-busuk, anak buah neraka. Gitu. Singkat cerita, mengumpulkan begini. Kita di dunia ini disuruh mengaji. Ngapain? Suruh ingat. Disuruh ingat. Makanya kita dinamakan manusia. Ya. Bahasa Arabnya dari An-Nas. An-Nas itu diambil dari 3 kata. Unas, Anas, Nasi. Unas artinya bergerak. Manusia itu nggak betah di satu tempat. Makanya kalau ada hukuman penjara, itu duduk di satu tempat berkawan-kawan, pegel. Orang nggak ada betah. Manusia itu sebenarnya jalan. Anas senang. Manusia mana ada yang mau susah. Begitu kasih hujan dikit ngeluh, kasih hujan dikit ngeluh. Betul. Nasi kalau udah lupa. Udah nyari bergerak, nggak bisa diam, nyari kesenangan. Setelah dia senang, dia lupa sama yang menciptakannya. Maka tidak beriman seseorang sampai awal itu mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti karena apa kalian diciptakan? Kalian diciptakan. Itu udah paham. Ada kodok dan kodar, ada iman hari akhir. Itu bagian dari rukun iman. Nah itu bermasalah buat kita. Kalau kita nggak ingat-ingat, karena pada dasarnya kita ini makhluk yang lalai, yang lupa. Makanya perlu adanya pengajian. Salah satu basic pengajian yang terbesar apa? Nabi tahu bahwasanya umat manusia ini nggak mau ngaji. Umatnya Nabi Muhammad jarang ada yang mengaji. Umat Nabi Muhammad malas ngaji. Kalau dia udah pintar, dia udah ngaji kitab, dia malas lagi ngaji ke orang lain. Ilmunya udah cukup. Itu kalau Ustaz tuh penyakitnya Ustaz itu. Dia udah mondok 5 tahun, 7 tahun, dia merasa bisa baca kitab, dia nggak mau ngaji. Itu masih penting deh. Ada yang banget benar-benar udah bodoh nggak mau ngaji. Padahal belum tentu selamat dia di akhirat. Ya. Ini yang repot dari umat manusia. Nah, perlu untuk ngaji lagi supaya dia ingat. Ini kita yang bahas lagi. Ada juga. Buat ini tentang kemarin tanggal 25 dulu kita bahas. Kemarin kalau mungkin untuk taksir abadan mahmud itu
ya, mengakui, ya, bitaksir, ikrar bitaksir, ya saya salah, ya saya hilaf, ya, abadan mahmud itu tetap mulia. Ya. Ada orang waktu disalahin ngaku gitu, oh iya saya salah ya, oh minta maaf ya, oh iya saya salah ya, oh saya minta maaf ya, itu mulia. Dan orang tersebut tidak akan jatuh harga dirinya, bahkan lebih dihormati. Misal, coba untuk duduk di satu majelis atau satu paguyuban atau satu organisasi, misal kayak pengurus masjid, pengurus musola, pengurus apa ya. Begitu disalahkan atau ada kekurangan, dia mengakui, biasanya lebih dihormati. Oh iya saya salah ya, coba saya perbaiki. Oh itu orang keren tuh. Tapi ada orang yang nggak merasa salah, nah ini repot. Dikatakan juga wal ikrar fi taksir alamatul qabul. Pengakuan diri dengan kekurangan yang dia miliki itu tanda keberhasilan. Ya, li'annahu isyara ila adam al-'ilm wal kibir. Karena itu isyarat, petunjuk ila adam al-'ilm wal kibir. Kalau bahwa hatinya tidak ada ujub, tidak ada kibir, tidak ada sombong, tidak pengen diakui dengan orang, biasanya amalnya lebih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kalau orang nggak mau disalahin. Nah biasanya tuh orang ada kibirnya, ada sombongnya. Ya. Dan salah satu tanda kalau orang memiliki iman, ya, ini orang punya ilmu yang besar, ketika dia salah disalahkan, dia merendah. Antum kalau mau melihat nih ada kiainya ini alim apa enggak? Bukan daripada kita, Pak. Ya, bukan daripada kita. Kenapa? Allah sudah mengatakan bahwa al-alim man amila bi ilmihi. Orang alim kata Al-Qur'an nih, Al-Qur'an ngomong, bukan orang yang banyak dia hadis, bukan orang yang hafal Quran, bukan orang-orang yang ribuan hadis, baca kitab, ceramah, jago, bukan. Salah. Saya mondok 20 tahun wah. Saya mondok 15 tahun terus alim. Enggak. Perbedaan kita dengan Allah beda. Al-alim man amila bi ilmi. Kata Allah nih, orang yang alim. Ini bukan firman ya, ini hadis. Orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, ahli tafsir mengatakan siapa orang alim? Orang yang mengamalkan ilmunya. Gitu. Beda sama kita kalau kita bilang, oh ini ustaz alim nih, baca kitabnya jago. Maaf Pak, jago baca kitab dari dijamin masuk surga. Ya, baca Al-Quran cakep nggak dijamin masuk surga. Ilmu itu alat penunjang untuk masuk surga. Ya, kendaraan untuk masuk surga. Yang bikin masuk surga amal. Nanti kita mati, meninggal, nggak ditagi ente hafal berapa ribu ayat, berapa ratus ayat, enggak ditagi. Berapa ribu hadis, enggak ditagi. Yang ditagi amalnya. Hah? Gimana sholat ente? Gimana puasa ente? Gimana muamalah ente sama tetangga? Itu ditagi. Bukan ilmu ente, ilmu mau ditanyain. Nah, ini perbedaan kita nih. Ya. Kira-kira konteksnya paham. Ini yang paling besar. Jadi yang merasa baca kitab nggak bisa, tenang aja, sering-sering ngaji, sering-sering diingetin.
Makanya Nabi ngajarin, Nabi tahu nih umat manusia ini ada yang mau ngaji. Ditegur, ngambek. Dikasih tahu salahnya, diokat. Waktu dinasihatin, ada aja tuh alasannya. Benar gak? Dibikin nama Nabi Muhammad namanya khutbah Jumat, pengajian mingguan. Makanya kalau pengajian mingguan, apa untuk khutbah Jumat? Jangan tidur. Orang yang tidur gak mendapatkan pahala dan tidak dihitung sholat. Ini waktu khutbah lagi kumandang udah tidur. Nabi udah tahu umatnya lalai, umatnya lupa. Dibikin namanya pengajian mingguan. Siapa? Ustaz khutbah. Orang yang punya ilmu khutbah nasihatin, ingetin lagi. Usikum wa nafsi Allah, kuwasiatkan kepada kalian untuk saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia lupa terus. Kita kembali lagi. Astagfirullah, 26. Iyalah kufran dan ni'am 26 kan? Kufran dan ni'am luqul. Kufur nikmat. Ini pembahasan kemarin tentang dunia. Ini kalau kita mau ngomong, gue pengen kaya kan? Pengen kaya kan lu? Kalau pengen kaya, orangnya lagi bingung. Mulai tuh di YouTube tuh banyak tuh. Ada lah yang pakai celana dalam, ada yang pakai nian, ada gimana doanya biar kaya, ada gimana ini. Itu ngapain ribet? Yang punya kekayaan Allah. Yang bikin ente rusak, yang bikin ente jauh dari dunia, dari harta, di antaranya apa? Kufur nikmat. Yang pertama, dunia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan mengabdi, tunduk kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Lalu perintahkan lagi kepada dunia. Ya dunia, jadikan orang-orang yang mengejar engkau, jadikan orang-orang yang mengejar engkau. Artinya dari dunia berlebihan, otaknya ibadahnya ogah, nggak ada waktunya, semua urusan duit aja. Waktu ibadah malas, kalau kerja nggak telat, kalau sholat telat. Apa yang didapat? Jadikan orang-orang yang seperti itu budaknya dunia, jadi hambanya dunia, dan hidupnya susah terus, susah. Otaknya dunia. Padahal dunia diciptain ke siapa? Buat orang-orang yang beriman. Makanya pelatihan kiai kita tenang hidupnya, rezekinya ada. Orang yang dagang apa, kerja apa, bisnis apa, usaha apa, punya apa ya Allah makan susah banget, kerja nyari untung susah banget. Yang kayak begitu susah terus hidupnya. Ya itu pasti. Terus gimana itu? Udah, pikir aja, sambil duduk sama teman-teman. Ada kerjaan, kerjain. Gak ada kerjaan, diam pikir. Ntar ada aja tuh kerjaan. Lucunya Allah udah jelasin tentang bagaimana kufur nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau ente bersyukur akan kami tambah. Ini indah juga nih ya bagi orang-orang yang pengen kaya. Saya pengen sukses, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, boleh nggak? Boleh. Nabi Sulaiman minta kekayaan. Dalam terlibat hati mulkan yang menjadi air juga akhirnya akan terwahat. Nabi Sulaiman pernah ngomong, ya, Rabbul Ghani, ya Allah maafkan aku. Wahai mulkan, berikanlah aku kekayaan, kerajaan, layan dan ini hadin yang gak akan ada pernah.
Mimbadi, gak akan ada yang pernah itu seperti aku lagi selamanya. Jadi kekayaan Nabi Sulaiman, kerajaannya itu tidak akan ada yang bisa nyamain lagi selamanya. Saking banyaknya. Nabi Sulaiman minta bumi, minta harta, boleh. Tapi hebatnya Nabi Sulaiman ini gak pernah tinggal Allah, gak pernah lupa sama Allah. Syukurnya luar biasa. Banyak kisah Nabi Sulaiman di mana Nabi Sulaiman pengen banget ngasih makan makhluk-makhluk Allah, dikumpulin harta semuanya, tapi banyak itu apa bingung, kumpulin makanan-makanan semua, Anda pengen berbagi, ente nggak akan sanggup, kata Allah, ini nggak sanggup, tapi Anda ini pengen, jadi mau nyamain kedudukan kalian, Allah tes, dikasih satu makhluk Allah dari laut satu. Nih, dikasih satu makhluk terus aku mengasih makan, dikasih makan sebanyak-banyak nih, dilahat dengan sekali kapokal. Loh, ya Allah, maha mulia Engkau. Aku kumpulin harta ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dihabisin cuma sekali makan itu sama dua makhluk. Engkau maha kaya, Engkau maha besar. Artinya dia punya harta, tapi dia mau berbagi semua. Poinnya. Yang kedua apa? Ini menunjukkan kehebatan Allah. Serahim-rahimnya itu Allah Maha Rahim. Nabi Sulaiman juga banyak kisah-kisahnya di mana Nabi Sulaiman pernah sholat. Nabi Muhammad pernah nggak sholat? Pernah. Makanya ada sholat kodok. Ya. Nabi Muhammad pernah nggak sholat lupa? Lupa pernah. Dulu Nabi Muhammad pernah sholat 4 rakaat dia lupa, baru 2 rakaat dia salah. Waktu itu sholat zuhur, sahabat Rasulullah Abu Bakar tak sholat, itu kosong di sholat. Apa bener nggak orang? Bener sahabat ngomong. Langsung Rasulullah bangun lagi. Makanya ada sujud sahwi. Habis selesai Nabi Muhammad sujud sahwi. Masya Allah. Di situ pengetahuan bergantung. Nabi Muhammad manusia, dia mulia dan sangat mulia. Tapi Allah kasih dia kekurangan sedikit. Yang kekurangan itu Allah bikin supaya jadi hukum buat umat-umatnya. Kalau nggak kayak gitu, nggak ada hukum buat kita. Nabi Muhammad dikasih sakit. Oh, ada nih yang namanya sholat qasar, sholat maghrib, sholat sambil tiduran. Dikasih. Nabi Muhammad dikasih santet, kena santet, ya. Dikasih sama Allah. Bukan Allah nggak sanggup belain Nabi Muhammad. Bukan Allah nggak sanggup jauhin Nabi Muhammad dari segala jenis penyakit. Enggak. Dikasih sama Allah buat pelajaran itu. Nabi Muhammad pernah lagi perang, telat sholat, bangunnya waktu isya, dan sahabat semuanya ketiduran, capek habis perang. Subhanallah, tidurnya telat, bangunnya telat. Akhirnya Nabi Muhammad kodok sholat subuh, kodok. Emang gak bisa Allah bangunin dikirimin malaikat? Bisa. Sengaja itu buat ente, buat kita. Nabi Muhammad udah Allah kasih kesempurnaan dan Allah mau bikin sempurna bisa. Cuman kita sadar yang terjadi sama Nabi Muhammad bukan kesalahan, bukan kekurangan, tapi hikmahnya itu buat kita. Ya. Jadi syukur, kembali lagi ke syukur nih, jangan jauh-jauh lari tentang kejauhan hari ini. Nabi Sulaiman selalu jadi hamba Allah yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur, Allah berjanji la'azidannakum. Nah, dan di sini ada terusan ayatnya. Lain kabartum, kalau itu kufur nikmat nih, kafir sih kagak, murtad sih kagak, tapi kufur nikmat. Tandanya apa? Ngeluh. Apa?
ngeluh. Duit sedikit ngeluh, anak minta neng ngeluh, laki nggak pulang nggak bawa duit ngeluh, hidupnya ngeluh mulu. Adanya apa? Kubur nikmat. Apa yang dijanjikan sama Allah? Inna azab syadid. Azab ini pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dibikin lebih susah lagi. Makanya kalau kita lagi ada trouble, ada masalah, ujian lagi gede, bersyukur aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjain tapi biar masalah selesai. Tapi jangan mengeluh, jangan melalui lisan, dan jangan pernah mengeluh kepada makhluk sebelum mengeluh kepada Allah. Ya, Allah ini cemburu. Kalau aku mengeluh, mengeluh sama Allah. Nanti selesai baru kita ngeluh sama sohib, sama teman. Ini gimana nih, ada masalah mesti bayar kontrakan nih, mesti bayar ini nih. Ada job nggak kira-kira ya? Ada kerjaan nggak kira-kira ya? Ya. Ada kerjaan nggak kira-kira? Oh ada. Baru dapat di situ. Ini curhat namanya. Mengeluh sama Allah. Ini jangan dikit-dikit. Anak pusing bayar kontrakan, anak pusing nggak ada, anak pusing nasi nggak ada, anak pusing kerjaan begini. Tapi sujud sama Allah, ibadah ngeluh sama Allah enggak. Anak ajarin sedikit nih, rumus dalam berdoa. Siapa ibu-ibu pengen nggak doa kabul terus? Pak, pengen nggak doa kabul terus? Bu, pengen bu? Allah kasih satu rahasia besar dalam Al-Quran. Ini dahsyat ini, sangat dahsyat. Coba antum perhatiin. Kunci seluruh ilmu adanya di Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran adanya di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Di Fatihah itu diajarin supaya bagaimana caranya antum berdoa. Di antaranya, coba antum bilang, antum ingat-ingat. Fatihah itu adanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimatnya diawali dengan kalimat dengan. Dengan ini kalimat yang bertumbuh, yang menandakan itu nggak mampu atas segala-galanya. Dengan adanya Allah kita diciptakan. Ya. Dengan bantuan pula Anda bisa bikin rumah. Dengan ini kalimat tumpuan yang menandakan antum tidak mampu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Menandakan antum ini sadar diri, antum nggak mampu dalam segala-galanya. Yang mampu siapa? Allah. Antum lemah, yang Maha Kuat Allah. Antum nggak bisa apa-apa, yang Maha bisa Allah. Poinnya di situ. Lalu Allah suruh ngapain? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda disuruh bersyukur sama Allah. Dan pengakuan bahwa Allah pemilik semesta alam. Lalu antum disuruh Ar-Rahmanir-Rahim. Puji Allah. Ente mau baik-baikin Allah nih, mau baik-baikin bos. Bos biasanya kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, kita angkat-angkat. Ntar ada aja yang jadi tambahan. Kita mau baik sama orang, mau orang baik sama kita angkat-angkat. Betul. Ente mau minta sama Allah, puji Allah yang banyak, muliakan Allah yang banyak. Ya,
Maha suci Engkau ya Allah, maha baik Engkau ya Allah, maha lembut Engkau ya Allah. Ini minta doa sama Allah sampai ngomel. Allah ini. Terus Allah mau ngasih duit? Kagak. Cok. Ini ibadah kalau ngomel sih. Astagfirullah, artinya aku mohon maaf padamu ya Allah. Masa minta maaf begitu? Tak. Dia banyak 10.000 dia cepat. Terus Allah terima. Cara minta maaf yang baik. Astagfirullahaladzim. Kayak kita minta maaf sama orang bagaimana? Saya punya masalah sama ibu sama bapak. Maafin ya. Tuh orang yang mau maafin juga bilang, belum minta maaf begini. Minta maaf yang benar. Orang hargai. Maafin aku ya, bahan aku yang salah. Orang hormatin. Puji Allah, mengakui yang terlemah. Maliki yaumiddin. Akuin lagi bahwa dia adalah raja di hari kemudian nanti, hari kebangkitan nanti. Dia pemilik hari kematian nanti. Ente ini bukan siapa-siapa. Pengen buahnya kumpul terus, soalnya kagak. Lo repot dong gitu. Minta doang, kerja kagak. Coba dia kerja sama orang. Masuk kantor ke PT ini, ke perusahaan ini. Kerjanya apa? Dapatnya telat. Ya kan? Kerjaan gak pernah kelar. Giliran bagian mintanya ngocok. Gimana tuh urusannya? Bos mana yang mau terima tuh orang karyawan kayak gitu? Kagak ada yang mau. Kita punya karir kayak gitu, gue pecat 2 hari juga. Suruh kerja dan tidur. Minta duit buru-buru. Ada pecat begitu. Sama kan kira-kira? Masih gitu. Di sini suruh ngomong lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Ini rumus. Ente mau minta sama Allah, dikasih. Tapi caranya lihat, iyyaka na'budu. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Sebelum minta, nyembah dulu. Jangan minta dulu, baru nyembah. Ntar kalau anda dapat duit, anda sedekah. Salah. Sedekah dulu, baru kaya. Aneh ya? Allah ini ngajarin kita aneh loh. Di mana-mana orang nabung pangkal kaya. Tapi Allah sama Nabi ngajarin beda. Lo kasih duit ke orang susah, lo kaya. Itu profesor mana juga nggak ada nyambung tuh kan? Ini gimana? Ditekuarin tuh, dia makin miskin kita. Tapi orang Nabi ngajarin udah kayak gitu, lo kaya nggak ada susah, bantu orang. Allah gali nanti bantuannya. Dan itu banyak banget terbukti. Praktekin. Ya Allah kan bohong apa enggak? Praktekin. Nabi Allah tidak akan pernah berdusta. Mesti ada udah ngerasain. Saya ngerasain Pak. Dulu sambil buat beli nasi aja susah, beli beras susah. Saya ngerasain. Ini bukan curhatnya, tapi ini pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk bantu. Aneh waktu itu minta sama guru aneh, salah satu teman aneh juga. Aneh minta dia tajir kaya, aneh minta kasih dong amalan buat kaya. Itu menurut nanti gimana sih, monok bertahun-tahun Nabi ngajarin, saya nggak praktek. Apa praktek? Kan Nabi ngajarin sedekah, bikin kaya, coba saya kuat. Anak praktekin, buat ternyata benar. Akhirnya usaha aneh jalan, bisnis aneh jalan. Allah kasih rezeki yang nggak pernah kekurangan. Aneh. Di mana-mana nabung bakal kaya, ini keluarin duit bakal kaya. Gak masuk akal, tapi ini yang terjadi. Dahsyat.
Allah ngajarin iya karena aku wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Nyembah dulu baru minta. Nungging dulu, akuin dulu ente lemah, akuin dulu ente makhluk hina, akuin dulu ente makhluk penuh dosa. Tundukin pala ente pada zat yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Yang antum tidak akan bisa kecuali dengan dia. Gitu. Baru minta. Itu diyakini, bukannya pasti doa yang dikabul. Pasti doa yang dikabul. Ikutin. Fatihah itu sumber ilmu yang ada. Sampai Allah Nabi mengatakan Fatihah itu mencakupi Al-Quran semua. Nah kalau udah minta jangan kelaru lagi. Minta hidayah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena yang punya ilmu belum tentu dan hidayah. Salah satunya yang tadi ada diceritain, bertahun-tahun kita mondok, bertahun-tahun mondok sampai pergi kiamat. Ya, pulang hidupannya susah. Jodoh ente ilmu kemana aja? Kan Nabi ngajarin sedekah bikin kaya. Oh iya, coba anda praktekin. Artinya apa? Bukan anda nggak tahu sedekah bikin kaya. Anda tahu punya hati itu banyak. Waduh sering ceramah bab sedekah. Tapi ternyata hidayah belum masuk ke hati. Punya ilmu belum tentu punya hidayah. Punya ilmu belum tentu bisa ngamalin. Hikmah yang anda dapat itu anda sering banget ceramah bab syukur, bab sedekah, bab punya. Wah, jago dah ceramahnya mah. Prakteknya anda lihat. Begitu anda mulai praktekin baru anda nikmatin hasilnya. Punya ilmu belum tentu bisa kenalin. Sama, minta hidayah terus sama Allah. Kita itu mau lemah. Ihdinas siratal ladzina an'amta, jalan yang telah kau berikan nikmat, hidayah yang telah kau berikan kepada mereka. Siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Minta maaf. Berapa banyak nih kan orang-orang yang duduk dekat masjid, duduk niat sholat rajin, begitu ngaji kabur. Hidayah belum tentu dapat. Hidayah itu dipaksa sampai Allah redha sama dirinya. Baru dikasih hidayah sama Allah. Ya. Jangan jadikan aku orang-orang ghairil maghdub. Jangan jadikanlah aku orang-orang yang kau benci, yang sesat. Jangan minta sama Allah. Ini menandakan ihdinas siratal mustaqim. Ini menandakan kita ini lemah. Jangan tamat-tamat hadir di masjid terus, sholat di masjid terus, udah kayak orang benar. Belum tentu juga. Imam masjid belum tentu dijamin masuk surga. Itu juga bagi pedoman buat atau imam masjid dari nggak dijamin, apalagi nggak pernah di masjid. Imam di masjid nggak dijamin masuk surga. Oh, yang nggak pernah sholat apa? Oh, yang sholat itu belum tentu benar. Kalau yang sholat belum tentu benar, apalagi yang nggak sholat, bagaimana urusannya? Yang ngaji punya ilmu belum tentu bisa ngamalin. Gimana yang bodoh? Nah, begitu. Jangan dijadikan dalil. Ya enggak? Yang pakai sarung belum tentu jamin masuk surga. Iya. Terus yang pakai tanah jamin. Lebih parah lagi. Artinya pengurus masjid aja belum tentu masuk surga. Gimana yang jauh dari masjid? Begitu. Ada yang ngomong kayak ibu ya. Oh, pakai kerudung tadi jamin masuk surga. Kalau pakai kerudung aku mudik duluan. Yang pakai kerudung udah ngejaga aja masih bisa.
Bagaimana orang yang liar pulang malam nggak pernah pakai jilbab, sholatnya kagak. Lagi kalau bertanya banyak kan nggak pakai kerudung putih luar nggak pakai kerudung. Jangan merasa ente minta hidayah terus sama Allah. Kita itu makhluk hina. Kalau bukan dari taufik inayah Allah, kita jauh. Ya, di sini kubran ni'am. Ya, lu ada bersyukur. Salah satu ukur nikmat adalah tidak pernah bersyukur. Dikasih sedikit, mabuk. Ada hujan dikit, mabuk. Nah, wasahabatul a'mal syukur. Antum tahu orang yang sangat bodoh siapa? Sahabatul a'mal wal wallahu syai'un dari mahali mana jadi. Orang yang bodoh ahmak ini artinya orang yang tidak menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya padahal dia tahu dia salah. Orang yang berbuat sesuatu dia tahu dia salah tapi kerjain. Ya. Apa? Syukur. Gaya mubarakah. Gak punya keberkahan juga. Dia tahu dia salah tapi makin nantang gak mau dikerjain. Gak mau dia tobat. Makanya orang yang gak punya keberkahan siapa? Orang yang nantang Allah. Orang yang tahu dia salah, orang yang tahu kalau dirinya maha lemah, dia gak mau bertumbuh kepada yang maha kuat, yang maha dahsyat. Nah, artinya Pak, hidupnya susah terus. Ini akan ditutup dengan satu hadis. Khusratan, dua perkara. Man kana tani kata Allah Taala syakiran, sabiran, walam takunu bihi, walam yakun Allah syakiran wa sabiran. Dua perkara. Yang kita kalau memiliki dua perkara tersebut ditulis sama Allah. Artinya digabungkan, digolongkan. Apa? Orang yang syukur, orang yang sabar. Ya. Kalau tidak ada, waman lam yakun fihi, waman lam takun fihi, lam yakun Allah syakir. Kalau dia tidak punya dua perkara ini, dia tidak ditulis sama Allah sebagai orang yang syukur. Biasanya miskin terus orang. Sabir tidak ditulis sebagai orang yang sabar. Siapa itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Orang ya, kalau dia punya ini, maka dia termasuk orang yang bersyukur. Yang pertama, dua perkara itu, dia melihat untuk urusan agama, ilaman dua pokok yang lebih dari diri. Fakta dia ngikutin. Ya, dia melihat si bulan ini sholat ini waktu di masjid. Untuk urusan agama itu iri aja tidak ingin. Saya ngiri sama orang. Ngiri kenapa loh? Bila sedekahnya banyak benar, pengen gue ngikutin kayak begitu. Itu ngiri yang dianjurin, bukan hasud, bukan. Kalau hasud karena nazawal nikmat lagi, dia mengharapkan nikmat yang ada pada dua orang hilang. Itu hasud. Orang sedekahnya banyak, bilang paling miskin untuk terasa. Supaya bermiskin. Nah, itu hasud. Tapi kalau ada orang yang sedekahnya banyak terus kita ngiri orang, pengen nanti bisa ngasih sedekah yang banyak kayak dua orang. Dua orang sholatnya rajin di masjid dia orang, kasih dong anak kekuatan supaya bisa bangun subuh, bisa sholat di masjid, bisa ikuti dia dong. Itu ngiri yang diajarin. Ya. Yang pertama, untuk urusan agama, lihat yang di atas dia. Jangan lihat yang di bawah. Wa man nazara dunyahu ila man huwa dunahu. Fahamidallah ala man faddalahu bihi.
alim. Kata Allah syakiran sabiran. Dan untuk urusan dunia, dia melihat yang di bawahnya. Ya, kita ngontrak. Ya, kontrakan kita sepeda. Alhamdulillah masih bisa ngontrak. Biar petakan. No, tidur di pinggir jalan. Jangan di pinggir jalan tidur. Alhamdulillah biar tidur di pinggir jalan masih sehat. Ya ngono, udah di pinggir jalan ada sakitan lagi. Untuk urusan dunia, lihat yang di bawahnya. Alhamdulillah masih ada baju di malam bah. Soalnya pakainya tutul lagi gak punya baju. Yang baju ini tinggal satu. Alhamdulillah masih dikasih baju. Orang seperti itu ditulis sama Allah sebagai orang yang bersyukur, sabar. Nah, tapi di sini dikatakan lagi, mana adalah pinjini ilaman dua dunahu. Untuk urusan agama, dia mandang urusan di bawah. Gue masih penting, sholat dengan Kamis, sono gak pernah sholat. Gue masih penting, masih syahadat, sono kafir. Gue masih penting, sholat dan sholat mah. Sono sholat bolong-bolong. Urusan dunia, urusan agama dia memandang yang di bawah dia terus. Sedangkan urusan dunia, wa nadhara ila man wafaqahu. Dia memandang yang di atasnya. Kita ini, Allah yang punya motor, sono punya mobil, coba kalau kita punya mobil. Udah punya mobil, sono udah punya rumah, kita belum. Selalu minta yang lebih, dia mandang yang lebih dari dia. Dia gak pernah mandang orang yang di bawah dia. Ya, dia gak bakal dicatat sebagai orang yang sabir, syabir. Orang yang sabar dan yang bersyukur. Ujung-ujungnya apa? Hidupnya bakal susah di dunia. Penyakit hatinya banyak, busuknya banyak. Berarti orang yang selalu memandang orang di atas dia, pertama, man yu'adhibu an-nas li ajli malihi tahadatul baina. Barang siapa orang yang menghormati seseorang karena hartanya, hina 2/3 agama. Dan biasanya dia mau main sama orang kaya doang, hina 2/3 agamanya. Imannya lemah, dia mainin orang kaya doang, orang miskin dia gak main. Biasanya seperti itu. Dan hatinya busuk, orang miskin datang ada aja, dia paling datang mau ngutang, dia mau numpang makan, dia begini, hatinya rusak. Dan biasanya orang seperti itu apa? Ukurnya gimana? Dan biasanya orang seperti hal itu gimana? Hah? Pelit pasti. Dia baik, hanya orang kaya doang yang kelihatan dipandang orang. Dan ini kalau berbuat kebaikan, pengennya dilihat orang. Berarti, oh itu azabnya pedih. Lain kabar begini adali, lain saja kata Allah. Kalau ini kubur nikmat, kasih adab. Ini itu ancaman Allah. Enggak ada kecuali bab ini, bab kubur. Itu paling serem. Ya. Nah, pengajian kali ini bukan berarti kita datang pengajian 3 orang paling benar. Enggak ada kok. Pak, kita datang kemari, hal yang mesti kita sadarkan bahwa kita ini orang yang ma'almah, yang penuh dengan dosa, salah, khilaf, diingetin lagi. Bukan berarti kita orang benar. Ya. Kita datang kemari bukan berarti kita lebih baik daripada mereka yang gak mau ngaji. Tapi sekiranya kita sudah ada langkah pertama, kita ngakuin diri kita penuh salah, penuh dosa, dan Allah maafin orang-orang yang penuh dengan salah dan dosa. Yang masalah orang-orang yang tahu dirinya penuh dengan salah, penuh dengan dosa, tapi nggak mau benerin dirinya. Ya. Allah nggak ngelihat amal itu, Bang. Ya, Allah nggak lihat ente. Kita datang di sini bukan berarti sempurna.
Tapi kita niat datang kemari untuk jadi orang kaya, mengharapkan rahmat Allah, dan kita nggak pernah ngakui bahwa diri kita ahli surga. Ya, semoga pengajian ini manfaat. Ya, jadi besok kalau mau doanya kabul, perhatiin surat Al-Fatihah. Ente bisa jalanin itu 2 rakaat kabul dulu. Mujarab. Iya kan dulu, merendah dulu, baru meminta. Jangan meminta dulu, baru ibadah. Salah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mengakui kesalahannya, orang-orang yang selalu diingatkan untuk bertobat, dikasih jalan keluar dalam kehidupannya, dimudahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sirraka. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana ashrafna ala laqad ashrafna fadum alaina tawbatan silu kulla hamba wastur
Sabar.